itu sama dengan kitab-kitab lain seperti kitab Khatimah, kitab Mutamimah mungkin, Jurumiyah. Bagaimana santri itu memahami kitab kuning, bisa membaca kitab kuning, mampu membaca Arab gundul. Jadi Amsilati juga seperti itu. Tapi uniknya Amsilati itu sangat mudah dan praktis untuk dipahami, sangat mudah untuk dipelajari. Ya mungkin kitab-kitab lain seperti Jurumiyah ini harus dihafal, perjuangan yang mungkin setahun bahkan 3 tahun untuk menguasai, bahkan sampai dia satu kitab itu. Tapi Amsilati cukup dengan 3 sampai 6 bulan mereka sudah mampu. Jadi tujuan daripada pembelajaran Amsilati itu adalah mereka mampu menguasai nahwu dan sorof, mampu membaca kitab kuning baik dan benar. Nah, mungkin seperti itu. Jadi tujuannya ini untuk mempermudah para santri yang ingin belajar nahwu sorof ya Pak Ustaz. Benar. Ilmu alat kalau kita. Bahkan slogan kita man tabahhara fi ilmil alati ihtada bihi ila sairil ulum. Siapa orang yang belajar tentang ilmu alat, maka Allah akan mempermudahkan ilmu-ilmu yang lain. Makanya tidak heran kita belajar ilmu alat, ya semua ilmu yang lain gampang, indah kita pelajari. Iya, Pak Ustaz. Baik. Selalu mengantarkan kita menuju pemahaman yang tak terbatas, memberikan kita wawasan serta keterampilan untuk menjelajahi dunia. Namun tetap saja, makna sejati daripada ilmu ialah bagaimana cara kita menggunakannya. Sampai jumpa di episode Jejak Islam berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita. Tentunya acara kita yaitu Serambi Islami. Dan diawali dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu cinta kepada Nabi dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi hingga yaumil akhir nanti. Amin.
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya seperti biasa di Serambi-Islami akan membahas tema yaitu menikmati manisnya iman, dan di samping saya sudah bersama Ustadz Mahfuzul Khuluqi. Ustadz, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini kalau kita udah bisa mendapatkan manisnya iman tuh, masya Allah, hidup tuh nikmat banget kali ya, Ustadz. Betul. Betul. Hidup terus ibadah kita betul-betul dinikmati betul. Benar, masya Allah. Sehingga kata para ulama, nikmatnya ibadah dirasakan ketika ada iman di situ. Masya Allah. Dan saya yakin ibu-ibu semua yang hadir di sini orang-orang masya Allah imannya Iya betul. cakep. Cakep banget. Ini ibu-ibu sini mah solehah semua. Semua. Amin. Saking amin. solehahnya ibu-ibu sini mah tidur aja pakai seragam pengajian. Masya Allah. Belum sempat ganti, Belum ganti. tiduran. Baik, tentunya kita akan bahas tema kita bersama narasumber kita yang tentunya langsung saja kita sambut. Beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Jakarta, kepada Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Kepadanya dipersilahkan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ya, ini kali ini kita mau bahas tema ini, Ustaz, tentang menikmati manisnya iman. Dan bersama ibu-ibu tentunya dari Majelis Taklim Az-Zahra Geraha Bunga Bintaro. Pimpinannya itu Ibu Santi Kusrini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada narasumbernya dan kita siap ngaji ya, Bu ya. Ya, insya Ustaz Allah. siap kasih pencerahan buat kita semua dong. Insyaallah. Baik, silakan dulu duduk dulu, Ustaz, silakan. Baik, Ustaz. Ini temanya tentang menikmati manisnya iman, Ustaz. Yang dimaksud dengan menikmati manisnya iman itu yang seperti apa, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Serambi Islami yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus yang hadir di studio, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah ini seragam semua ya. Sudah lunas semua tentunya. Ustaz disinggung-singgung. Jadi Ustaz Hafiz, Ustaz Mahfuzul, Masya Allah. Kali ini bahasan kita bunda-bundaku yang salehah insya Allah terkait dengan menikmati manisnya iman. Ya Rabb. Salah satu kelezatan dalam hidup kita manakala kita mampu menikmati manisnya iman, biarpun kita diuji oleh Allah tetapi masih ada iman di dada, maka kita di situ merasakan manisnya iman. Ketika kita bersujud, lalu kemudian sujud kita itu Masya Allah, seolah-olah kita akan dipanggil oleh Allah. Di situ kita menikmati indahnya iman. Kendati belati menghujam dalam dada kita, ketika ada iman, maka tidak terasa sakit itu karena indahnya, lezatnya iman. Bagaimana Bilal bin Rabah, seorang budak yang dijemur, ditindih batu, tetapi yang keluar dari mulutnya ahad, ahad, ahad. Kenapa? Karena sudah menikmati indahnya, manisnya iman. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita di kitab Jami' As-Saghir, di hadis nomor 3415, kata baginda Nabi, "Thalathun man kunna fihi wajada halawah al-iman." Kata baginda Nabi, ada 3 hal, ada 3 perkara ketika seseorang bisa merasakan manisnya iman, halawatul iman. Seperti apa 3 itu? Kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kata Nabi, ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun, maka sesungguhnya kita pasti akan merasakan halawah al-iman, halawatul iman. Ketika Allah dan Rasulnya
kita utamakan dari kepentingan apapun, maka ini sesungguhnya pasti kita menikmati halawatul iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Ketika kita mencintai saudara, mencintai sesama kita, cintanya karena Allah, bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan teman, bukan karena kepentingan apapun, tapi cinta kita karena cintanya karena Allah, maka pasti seseorang ini akan merasakan halawatul iman. Dan yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membenci, ketika kita benci kepada kekufuran, seperti kebencian itu kita tidak mau dilemparkan ke api neraka, kita tidak mau kembali kepada kedurhakaan, kemaksiatan, lalu kemudian kita semua meninggalkan itu semua. Dulu semua kita pasti punya salah, semua kita punya dosa, semua pernah melakukan kemaksiatan, lalu kita meninggalkan, tidak mau lagi dengan tempat-tempat maksiat itu, maka di situ kita akan merasakan halawatul iman. Maka itu saya ingin bersenandung. Bunda-bunda, boleh saya bersenandung? Ini mulai serius atau mendengarkan dengan iman adalah mutiara. Ya, bareng-bareng boleh? Di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman, bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman, bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ciri orang yang mendapatkan halawatul iman ketika ada takwa di hati kita masing-masing. Maka oleh karena itu mari kita simak surah Al-An'am ayat 82 yang akan dibacakan oleh qari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman
dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Serambi Islami yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Sabang sampai Merauke, dan ibu-ibu yang hadir di studio yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa dari Abdullah bin Zubair, dari Bakar bin Sawadah, ayat tadi turun ketika seseorang musuh menyerang orang-orang Islam. Dia menewaskan beberapa orang, menewaskan lagi beberapa, membunuh lagi, lalu kemudian datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ketika aku yang sudah membunuh sekian banyak orang-orang muslim dalam satu peperangan ini masih dianggap bisa menikmati manisnya iman, masih bisa dianggap bisa memeluk agama Islam? Lalu kata Rasulullah, masih ya. Lalu kemudian seseorang ini dia kembali ke pasukannya yang masih kufur itu, lalu ke pasukannya itu dibunuh oleh seseorang yang terketuk hatinya ini, lalu kemudian sampai beberapa orang dia bunuh, lalu akhirnya dia terbunuh oleh musuhnya juga sendiri. Dan karena itulah ayat ini turun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang tadi kita sudah baca, yang kita sudah simak di surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Tidak mungkin karakter orang yang beriman yang mampu merasakan halawatul iman, nikmatnya orang yang beriman, manisnya beriman, dia mencampur adukkan antara kebenaran dengan keburukan. Al-khabithat lil khabithin. Orang-orang yang buruk bergabungnya dengan orang buruk. Bunda-bunda kumpul di sini. Ini bagian dari halawatul iman. Masya Allah. Maka ayat ini ditutup, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, alhamdulillah sudah dijelaskan ya oleh Ustaz, tapi tentunya masih banyak sekali penjelasan-penjelasan yang untuk bisa dijelaskan kepada kita semuanya. Jadi buat pemirsa tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu tema tentang jangan menjadi umat seperti yang pemarah. sudah kita bahas tadi ya, soal anger management. Apalagi kalau dihubungkan dengan akhirat nanti, ini kan seharusnya menjadi kontrol yang luar biasa bahwa betapa pentingnya kita untuk melakukan tata kelola amarah ini. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Intinya, mau masak apapun, yang penting pakai rasa. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Berapa orang dengan sengaja akan masuk ke narapidana. Losmen Reborn Season 4, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita. Kaiwan ditemani Felix, Cleo, dan Ngux, sahabat setia Kaiwan. Kita akan menggambar burung parkir. Bintang tamu spesial kali ini adalah Kak Mega, dokter gigi. Tarot sikat giginya seperti ini tegak. Ayo saksikan acara Mari Menggambar hari Jumat 15 Desember 2023 jam 9 pagi hanya di TVRI.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kita lanjutkan kembali kajian kita dengan tema menikmati manisnya iman. Dan tentunya bagaimana nih bisa mendapatkan manisnya iman dalam kehidupan kita sebagai muslimin. Keindahan seorang yang berislam manakala Allah titipkan hidayah iman, maka iman itulah yang menjadi barometer kita. Nikmat tidaknya hidup di dunia ini karena iman. Bunda-bunda yang salehah ketika diuji oleh Allah dengan sakit, dengan sakitnya itu kemudian kita mengeluh kepada Allah atau merasakan sakit itu indah. Yang mana nih bunda? Indah atau mengeluh? Mengeluh. Tidak salah manusia mengeluh, tetapi dia merasakan, mengucapkan di setiap musibah yang dia terima, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah dan sesungguhnya itu akan kembali kepada Allah. Kita lahir tidak punya apa-apa, dan saat ini diberikan Allah begitu banyak karunia. Ketika Allah ambil itu semuanya, maka kita ikhlas. Wujud halawatul iman kita ketika kita sudah ucapkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita ucapkan bahwa salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya karena Allah, akan kembali kepada Allah. Maka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka orang-orang yang halawatul iman bergetar hatinya. Dengan itu kemudian Allah tambahkan terus imannya dan nikmat dalam hidup itu manakala Allah titipkan dan kita jaga keimanan itu. Oleh karena itu Allah memesankan kepada kita di surah Al-Anfal ayat 2. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua pesan Allah di ayat ini kepada orang-orang mukmin yang dititipkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah disebut, maka gemetar hatinya. Allah, Allah, Allahu Allah. Gemetar hatinya, damai hatinya. Biarpun utangnya banyak, ketika disebutkan nama Allah, maka tetap utangnya masih ada. Belum lunas tong, kudu dibayar berarti itu. Tapi ketenangan batinnya, Masya Allah, Allah jaga karena Allah titipkan iman.
Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah itu dibaca, Masya Allah, tadi qori kita, enak tidak Bunda? Enak enggak? Sudah punya istri, Ustaz? Jujur apa enggak nih? Ya jujur. Masya Allah. Zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bergetar hatinya, bertambah terus imannya. Maka senangnya di majlis-majlis ilmu seperti bunda-bunda hari ini. Senangnya kebaikan karena iman. Bertemu antara seseorang dengan seseorang yang lain, bertemunya karena Allah. Mungkin di antara kita ada yang karena teman, biarpun di luar negeri tinggalnya, dia beli tiket, datang ke temannya itu karena menikahkan anaknya, tidak hitung-hitungan dia karena iman. Ya Allah, Masya Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka kepada Allah lah semua kita bertawakal. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka fatawakkal ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya tadi adalah ciri ya, Ustaz ya, ciri orang-orang beriman tuh apabila mendengar nama Allah disebut hatinya bergetar. Dan tentunya ini kelihatan ibu-ibu sini nih ketika Ustaz menyampaikan ilmunya, tausiahnya, ibu-ibu terlihat gemetar ya, Masya Allah. Kedinginan ya, Bu ya. Apa lapar? Baik, tentunya mudah-mudahan terus bertambah keimanan kita dengan kita mengikuti serambi-serambi ini. Baik, kita akan sambut narasumber kedua kita yang tentunya sudah bersama kita sambut saja, yaitu Ustadz Suhendi Al-Khotob, MPDI CDAI, dan beliau adalah dosen pengasuh pesantren keluarga dan pembina Rumah Ta'aruf Indonesia. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz. Masya Allah Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bu, sehat semuanya? Wah, ini Ustaz senang nih kedatangan Ustaz nih. Waduh. Ustaz nih ternyata punya pondok pesantren keluarga dan pembina Rumah Ta'aruf Indonesia. Ya, Ibu mungkin ada yang pengen dita'arufin ini. Bergetar. Kalau bicara bergetar ya. Baik Ustaz. Ini apa nih yang bisa dijelaskan Ustaz tentang pondok pesantren keluarga dan pembina Rumah Ta'aruf Indonesia, Ustaz? Silakan. Iya. Jadi kita fokus kepada problem-problem. Oh gitu. Jadi kalau ya mudah-mudahan ibu semua kita sama-sama paham ya, para pemirsa juga. Tidak ada kita kehidupan ini yang terlepas dari masalah. Gitu. Betul. Betul Ibu? Iya. Ada di sini yang hadir yang tidak punya masalah? Iya. Tidak ada. Bahkan pemirsa di rumah yang tidak punya masalah tidak ada ya. Kita fokus di situ. Jadi fokus kepada penyelesaian konflik-konflik keluarga, ada masalah, ada problem, kita dampingi sampai selesai. Termasuk tadi ta'aruf, kalau belum punya jodoh kita cariin. Masya Allah. Yang sudah ada Ustaz? Sudah banyak alhamdulillah. Kalau yang sudah ada gimana Ustaz? Ya, aman. Ibu, provokator pertanyaannya. Ibu, ada yang mau daftar saya catat Bu. Enggak, kali aja punya anak ya Bu ya dan sebagainya. Ya ponakan ya kan. Baik, Ustaz. Nah, ini kan tema kita kan memang yang kita bahas adalah menikmati manisnya iman ya Ustaz. Saya pikir ta'aruf tadi bukan ya. Nah, bagaimana nih menurut Ustaz tentang tema kita dan keterkaitannya dengan kegiatan Ustaz juga mungkin bisa dikombinasi seperti itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tadi sama-sama kita dengar ya, Ustaz Hasani menyampaikan terkait halawatul iman. Berbicara terkait halawatul iman artinya adalah manisnya iman. Imam Nawawi mengatakan dalam beberapa pandangan beliau terkait merespon hadis yang dibacakan tadi oleh Ustaz Hasani adalah beliau mengatakan halawatul iman adalah istidzazu at-ta'at. Jadi merasakan kelezatan, kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bunda-bunda yang hadir juga pemirsa di rumah, ketika kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada pada dirinya halawah, merasakan manisnya iman, maka dia akan ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya budak-budak yang hadir hari ini datang pengajian ringan, ibu-ibu. Alhamdulillah. Bangun jam berapa ini? Jangan-jangan ya dari jam 12 sudah kagak bisa tidur ya. Artinya dia ketika merasakan halawah al-iman, manisnya iman, mengerjakan amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan merasa ada keringanan, tidak berat. Walaupun tadi ya bangun tahajud misalnya jam 1 malam, jam 2 malam, dia tidak akan merasa berat, dia akan merasa ringan. Bahkan baca Quran pun tadi, qori kita Ustaz ya, baca Al-Quran itu tidak akan merasa berat. Karena ada Ustaz, orang yang saya sana ya, ada orang yang dia baca Quran baru buka Yasin. Baik. Kenapa? Karena tidak ada kelezatan dalam ketaatan kepada Allah. Baca Quran ketaatan kepada Allah, kemudian juga sholat ketaatan kepada Allah. Bahkan ketaatan bicaranya bukan hanya terkait amal soleh yang kita lihat saja, tapi bagaimana ada. Baik. Ustaz, kita tahan dulu sebentar ya, Ustaz ya. Maaf, agak digantung sedikit Ibu, biar ibu-ibu juga penasaran seperti itu. Intinya adalah ketika kita sudah mendapatkan kelezatan iman, ibadah yang kita lakukan jadi terasa ringan ya Bu ya. Terkadang sholat aja ya Allah, sholat tuh kayaknya berat banget ya Bu ya. Sholat apa Bu yang paling berat? Isya. Jujur Isya, terus subuh, zuhur, asar. Habis satu ya. Semua. Baik, mudah-mudahan setelah kajian ini jadi tambah ringan kita melaksanakan ibadah. Buat pemirsa jangan mana-mana, tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Republic of Tatarstan, Federation of Russia, in one of the most successful and rapidly developing regions in Russia, including the industrial and agricultural productions and foreign investment, as well as the biggest Muslim population in the country. Special dialogue, Mr. Rais and Mr. Mufti of Tatarstan Republic, Russian Federation. Friday, December 15, 2023, 9:30 p.m. Only on TVRI World. Di dekat alun-alun Tuban ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat. Dan tentunya karena kelezatan iman bisa jadi nonton acara Serambi Islami ini tentunya dengan penuh keikhlasan dan keseriusan untuk bisa mendapatkan ilmu. Makanya kita akan terus lanjutkan kajian kita. Baik, masih kepada Ustadz Hendy tentang bahwasannya kalau sudah mendapatkan kelezatan iman kita terasa ringan dalam melaksanakan ibadah. Nah, Ustadz Hendy sendiri kan pakar ataupun ahli dalam urusan rumah tangga nih. Bagaimana supaya rumah tangga juga bisa mendapatkan kelezatan iman dalam membangunnya, seperti apa? Ya, pemirsa dan juga mudah-mudahan di studio ya. Terkait halawah iman, kemanisan iman ini yang akan dirasakan, ini juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga. Sama-sama kita
paham ya, kayak bunda-bunda, ibu-ibu ini kan di rumah banyak pekerjaan Bu ya. Pagi ngapain Bu pagi? Masak ya kan, ngurus anak ya kan, tambah lagi belajar hari ini. Ketika kita berkeluarga, berumah tangga, ketika kita memiliki landasan iman, ada kenikmatan tadi ya, kelezatan dalam ketaatan kepada Allah, dan tentu bukan hanya hal kaitan ibadah seperti sholat, zakat, puasa saja. Karena mengurus anak juga bagian daripada ibadah. Ngurus anak ibadah Ibu? Ibadah. Mungkin termasuk seorang suami yang mengurus istrinya, bahkan ngurus banyak anaknya, kayak saja anak 6 alhamdulillah begitu ya. Maka akan terasa ringan gitu ya. Menyekolahkan anak, mungkin menyediakan fasilitas buat anak, menafkahi istri. Ketika seorang suami yang ia tertanam pada dirinya ada halawah al-iman tadi, maka dia akan menjadi sosok suami leader yang bertanggung jawab, yang amanah, yang berakhlak baik. Karena banyak kita temui ya, salah satu ya mungkin keluarga-keluarga yang ada di antara sebagian kita, mereka merasa dirinya suami, ya leader, pemimpin, semena-mena terhadap pasangan. Ya, ya ada mungkin KDRT, ada mungkin kezoliman, bahkan mohon maaf ngasih nafkahnya pas-pasan. Ya. Ada yang begitu Ibu? Oh, ada ya. Mudah-mudahan segera ini ya diperbaiki. Kalau iya seorang yang memiliki iman yang benar, dia merasakan kelezatan. Karena taat itu bukan hanya terkait ibadah, hanya yang bicara mahdhah, seperti sholat, zakat, puasa, tapi juga terkait, nanti Ustaz Hasani juga bisa mendalami itu saja, kita dijelaskan lebih jelas lagi. Artinya ketika kita memiliki halawah iman, maka dia akan menjadi sosok pemimpin suami yang ulas asih, bahkan sangat menyenangkan terkait keluarganya, anak-anaknya. Dan begitu pun ibu-ibu, insya Allah kalau ada halawah ilman dalam jiwanya, maka akan sangat tulus melayani, mendampingin suaminya. Betul Bu? Ya, benar ya? Walaupun pekerjaannya bejibun ya, kata orang Bogor begitu ya, banyak pekerjaannya, tapi insya Allah ketika landasannya iman karena Allah, walaupun mungkin ada kekurangan dari suami, ada kealfaan, kekhilafan, dia akan tetap sabar. Disinilah muncul nanti halawah iman dalam keluarga, dalam bingkai keluarga. Jadi insya Allah akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi itu Ibu, alhamdulillah. Walaupun punya suami cuma penghasilan 50 juta per bulan, makan cuma ya, pakai ikan kakap, ayam bakar, syukuri, alhamdulillah. Baik, kita lanjut kepada Ustaz Hasani. Ustaz, ada nggak contoh-contoh atau uswah buat kita agar kita bisa mencontoh teladan kita, agar kita bisa mendapatkan kelezatan iman itu, Ustaz? Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Serambi Islami, ibu-ibu yang di studio yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Masitoh, bunda-bunda? Iya, kenal ya? Kenal. Kenal di mana, Bu? Oh. Masya Allah. Ketika pemerintahan Fir'aun ngaku sebagai Tuhan, ada sosok Masitoh, tukang sisir keluarganya Fir'aun. Ya. Jatuh sisirnya, refleks Allah. Karena itu maka diuji keimanan Masitoh, yang harusnya mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, tetapi ada Tuhan lain yang diyakini oleh Masitoh, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu Fir'aun marah, dan pada akhirnya diuji keimanan Masitoh. Bukan hanya Masitoh, tapi seluruh keluarganya. Diadukan Masitoh, maka Masitoh diberikan hukuman, yakni hukumannya adalah dibunuh. Dibunuhnya secara tragis dan sadis. Disiapkan tempat tungku yang sangat besar, dinyalakan api, bergolaklah itu air yang ada di dalamnya. Kata Fir'aun, ya Masitoh,
Masihkah engkau menganggap bahwa Tuhanmu adalah Allah atau aku sebagai Tuhanmu? Apa yang dikatakan oleh Masyitah? Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Masyitah, tidak hanya engkau, tetapi seluruh keluargamu, ketika engkau tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu, kata Fir'aun, maka seluruh keluargamu juga akan aku bunuh. Apa kata Masyitah? Dia tetap mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Maka ini yang diberikan penjelasan oleh baginda Rasul ketika melakukan Mi'raj. Rasul mencium bau yang sangat harum. Lebih harum dari kasturi, lebih harum dari parfum apapun. Baginda Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini bau harum model apa? Bau harum yang siapa ini?" Lalu kata malaikat Jibril, "Inilah bau harum dari Masyitah, tukang sisir Fir'aun yang menggadaikan imannya, mati, rela masuk tempat yang sangat besar demi menjaga imannya. Kendati harus nyawa, ketika mempertahankan iman, maka dia nikmat. Inilah halawatul iman." Bagaimana imannya Ammar bin Yasir? Disiksa hebat, tetapi tetap dia katakan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dadanya. Bagaimana imannya Bilal bin Rabah? Disiksa, tetapi yang keluar dari mulutnya ahad, ahad, ahad. Inilah sesungguhnya manifestasi dari lazzatul iman, kelezatan iman yang sesungguhnya manakala menghujam ada pada diri kita masing-masing. Maka oleh karena itu, iman itu manakala kita mampu mentransformasikan dalam semua kehidupan, karena keimanan sesungguhnya adalah manakala kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ketaatan-ketaatan itulah yang menyebabkan halawatul iman. Mari kita simak di surah Al-Hujurat ayat 15 bagaimana Allah berpesan penting kepada kita. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat ini Allah berpesan kepada kita, pribadi mukmin yang sesungguhnya adalah manakala dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya apa? Nah, kita tahan dulu. Tahan apa saja tadi yang sudah disampaikan, tentunya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apa saja tentunya untuk bukti keimanan kita. Nah, oleh karena itu buat pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Serambi Islami.
Kisah perjalanan hidup para sosok pejuang tangguh tentang perjuangan dan semangat kehidupan dari para tokoh berpengaruh di Indonesia. Waktu terjadi agresi pertama itu, ada perlawanan terus. Dia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sudah tak terbilang berapa banyak nyawa yang Jejak Langkah, setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Cak Islah Bahrawi, ada juga Ustadz Mahfuzul Khuluki untuk membahas tema tentang dakwah ala Kita Nabi. akan membaca dari surat Al-Hijr ayat 92 sampai 94. Banyak sekali sekarang metode dakwah itu mentang-mentang ini karena ini atas nama agama, lalu disampaikan secara vulgar, secara frontal. Nah, ini yang akhirnya bisa menimbulkan konflik-konflik karena akibat dari dakwah-dakwah yang disampaikan secara serampangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Selami-Selami dengan tema kita menikmati manisnya iman. Dan tadi sempat terputus untuk mengenai penjelasan surat Al-Hujurat ya. Silakan. Mukmin yang sesungguhnya itu manakala dia memfokuskan semuanya, imannya hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika iman kepada Allah dan Rasul, maka sholat yang kita kerjakan menjadi indah. Inilah halawatul iman. Ketika kita menahan haus dan lapar di siang hari karena dasarnya cinta kepada Allah dan Rasul, inilah halawatul iman. Ketika harta kita bagi kepada yang berhak, maka kita menikmati semua itu, inilah halawatul iman. Ketika ongkos haji sekarang sudah berapa Ustaz Hafid? Jadi 50 berapa ya? Hampir 50 juta ke atas, 62 Ya. 63 Ya. juta. Kita bayar itu, bahkan kalau haji plus ada yang 200, 300 sampai 600. Ya. Dan Macam-macam. banyak jamaahnya, dia keluarkan semua itu. Padahal haji itu bukan hanya ibadah maliyah, tetapi jasadiyah juga, ruhiyah juga, harus hadir semuanya. Masya Allah, ketika lontar jumrah, perjalanan dari maktab, dari tempat kita menginap, sampai ke Jamarat, itu jauh. Kalau jamaah haji yang reguler kurang lebih 3-5 kilo. Bolak-balik berarti 10 kilo. Masya Allah. Tapi karena dasarnya cinta kepada Allah, dasarnya iman, maka dia mendapatkan halawatul iman, indah dia. Biarpun tawaf, biarpun sa'i, berlelah-lelah, bercapek ria, maka dia tetap mendapatkan halawatul iman karena cintanya, karena Allah dan Rasul. Ketaatan yang sesungguhnya halawatul iman, kata Kiai Suhendi tadi, adalah manakala ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Maka orang-orang yang iman yang benar, orang yang mukmin yang sesungguhnya, dia curahkan kecintaannya, imannya hanya kepada Allah dan Rasul. Thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Termanifestasikan jihad bi amwalihim, dengan hartanya, dengan jiwanya, dia peruntukkan untuk di jalan Allah. Ulaika humus sadiqun. Maka orang yang model ini, dia adalah orang-orang yang sadiq, siddiqin, yang di ayat yang lain disebutkan orang-orang siddiqin, dia akan bersanding bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Hasani, dan tentunya saat ini kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa yang sudah mengirimkan video kepada kita di sini, dan tentunya ingin jawaban dari Ustadz dari pertanyaan-pertanyaannya. Baik, langsung saja kita lihat video, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Mei. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya menikmati manisnya iman dalam ibadah sehari-hari?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Al-Mubarak. Afwan Ustadz, izin bertanya. Tentunya di dalam kita merasakan manisnya iman, perlu sebuah motivasi atau perlu contoh. Apakah di masa Rasulullah atau para sahabat ada contoh-contoh yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan? Bagaimana beliau-beliau merasakan manisnya iman di dalam kehidupan sosial ataupun di dalam beribadah. Sekian Ustadz pertanyaan dari saya, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Ratu Mei tentang bagaimana caranya bisa menikmati manisnya iman dalam ibadah sehari-hari. Seperti apa Ustadz Swedi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan pertama, dalam keseharian ya, bagaimana kita merasakan manisnya iman? Tentu para ulama banyak menyampaikan ketika kita berbicara terkait motivasi iman adalah motivasi al-ilmu. Maka ulama mengatakan banyak belajar, banyak kita memahami tafaqquh fiddin. Karena mudah-mudahan ketika kita memahami ilmu ini akan hadir pemahaman terkait masalah iman tadi. Jadi motivasi bagaimana kita menikmati kelezatan iman dalam ibadah keseharian, maka pertama adalah ilmu. Landasan ilmu yang pertama. Yang kedua, pembiasaan. Jadi harus butuh latihan. Ya. Salat 5 waktu ya butuh latihan, Ibu ya. Ketika kita di rumah saja misalnya melaksanakan bangun qiyamul lail atau mungkin belum qiyamul lail yang sunnah, kita bicara wajib saja sholat subuh. Ada orang-orang yang Allah mudahkan ringan untuk melaksanakan sholat subuh. Betul budak-budak? Ada yang ringan? Ada yang berat nggak? Ada yang berat di antara sebagian kita para pemirsa bahkan untuk mengerjakan sholat subuh saja yang wajib. Kenapa? Karena tidak ada motivasi dorongan dari ilmu tadi. Padahal kalau mereka memahami misalnya 2 rakaat, jangankan subuhnya, qoblah subuh saja itu rakaatin qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Itu dapat keutamaan yang sangat luar biasa. Betul. Dia bisa hadir merasakan indahnya nikmatnya beribadah ketaatan kepada Allah ketika ada landasan motivasi ilmu di sana, pemahaman makrifah yang benar. Yang kedua, latihan. Tentu dengan latihan ini kita akan terbiasa sehingga lama-lama menjadi ringan. Dan tentunya hadirkan motivasi niat tadi. Motivasi. Jadi ada ilmu, ada pembiasaan, dan terus motivasi niat ini kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka orang-orang yang dijamin beriman, beramal soleh, Allah katakan, "Man 'amila shalihan min dzakari untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Allah jamin kehidupan yang baik. Jadi mudah-mudahan ketika ada dorongan kita ingin memperbaiki kehidupan kita, maka ada semangat motivasi ibadah. Kenapa? Karena kalau kita semangat ibadahnya kuat, amal solehnya kuat, maka hidup kita akan semakin baik. Itu. Baik, alhamdulillah, berarti ada ilmu dan pembiasaan ya. Akhirnya jadi habit, jadi kebiasaan. Kebiasaan baik terus yang dilakukan seperti itu. Baik, dan tentunya tadi untuk pertanyaan kedua itu dari Anas ya, Anas Al-Mubarak, bahwasanya untuk bisa mendapatkan kelezatan iman berarti kita butuh motivasi, butuh contoh yang tadi sudah disampaikan juga ya. Tapi contoh-contoh yang di zaman Nabi dan sahabat seperti itu, apa yang bisa disampaikan oleh guru kita? Silakan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengisahkan di perang Tabuk, Ustaz Hafidz dan para bunda-bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perang Tabuk ini salah satu perang yang paling berat di antara perang-perang yang lain. Dalam kondisi yang kekurangan, dalam kondisi panas yang terik, tetapi harus berperang, dan yang lawannya adalah pasukan besar. Maka apa yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar mewakafkan seluruh hartanya untuk perjuangan di perang Tabuk. Begitupun Umar, begitupun Utsman.
ketika ditanya oleh baginda Nabi, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Abu Bakar, kenapa engkau semuanya engkau infakkan di jalan Allah untuk berjihad di jalan Allah? Apakah sudah engkau tinggalkan hartamu untuk keluargamu? Menarik bunda-bunda jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq. Aku sudah meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul, kepada anak dan istriku. Itulah ternyata harta terbesarnya, dan inilah halawatul iman. Kalau kita, Masya Allah, jangankan semuanya, separohnya, bunda, ada masjid yang lagi dibangun, seperempatnya, masih berat, Masya Allah. Tapi coba kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Ali. Seorang pemuda, anak muda, ini sesungguhnya pemuda milenial yang ada pada zaman Rasulullah, ya Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika baginda Nabi melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah, hijrah, ya, Rasul meninggalkan rumahnya dalam kepungan pemuda-pemuda kaum kafir Quraisy yang sudah terlatih. Di saat genting itu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menggantikan baginda Rasul di tempat pembaringannya. Kira-kira apa yang kita bisa merasakan suasana itu? Maka siap mati dibunuh oleh kaum kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah. Tapi Imam Ali, Sayyidina Ali, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siap terbunuh, siap kapanpun dibunuh karena taruhannya nyawa. Tapi karena ada iman di hati, maka inilah halawatul iman. Para sahabat-sahabat sahabat-sahabat Rasulullah di akhir hayatnya, beberapa sahabat terbunuh. Bahkan semua sahabat, hampir semua sahabat yang memiliki keimanan, semua berlomba-lomba ingin menjadi mujahid, melakukan peperangan. Kenapa? Karena sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak gentar sedikit pun. Kenapa? Karena ada halawatul iman. Baik, indah benar kajian kita hari ini, dan tentunya banyak ilmu yang kita bisa dapatkan, dan juga motivasi-motivasi dan contoh-contoh dari yang sudah digambarkan dan diceritakan oleh guru-guru kita. Dari sahabat saja Ibu, saya belajar Sayyidina Utsman bin Affan, tahu Ibu? Masya Allah, orangnya sudah nggak ada. Dulu ketika hidup selalu senang bersedekah dan menolong agama Allah. Walaupun orangnya sudah nggak ada gitu ya, tapi pemasukan di rekeningnya masih terus ada. Beda dengan kita. Kita orangnya masih ada, tapi rekeningnya sudah tiada. Baik, tentu akan terus kita lanjutkan, jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Republic of Tatarstan, Federation of Russia, in one of the most successful and rapidly developing regions in Russia, including the industrial and agricultural productions and foreign investment, as well as the biggest Muslim population in the country. Special dialogue, Mr. Rais and Mr. Mufti of Tatarstan Republic, Russian Federation. Friday, December 15, 2023, 9:30 p.m. Only on TVRI World. Hari kasih suara 14 Februari. Ayo kita. Wih, udah tumben bro. Tumben banget Wira. Wih, habis ngapain nih?
Kok lemes banget? Iya, lemes banget irainya. Marahin nggak semangat ya, Cak? Iya. Putus lagi cintaku. Kamu itu loh, putus bentar aja itu nggak ngaruh kali. Kan ada yang lebih penting tau di tanggal 14 Februari. Hari Valentine kan? Aku udah jomblo gini kok. Nih, rungokno. Hari kasih suara 14 Februari 2024. Tolak golput. Pemilu ora penting toh wir. Emang ada pengaruhnya apa satu suaraku? Loh, iya pecah ini. Harus nyoblos. Ayo nggak jadi keren, mana ada orang keren kok golput. Kamu itu loh, dikasih ya untuk memilih kok nggak digunain toh? Gimana mau milih pasangan? Yaudah. Tol. Wir, jomblo boleh, golput jangan. Cuas. Wir, ngakunya anak gaul, anak keren. Kok golput? Beda pilihan itu nggak masalah, Wir. Golput jangan. Cuas. Yo. 14 Februari besok kita sama-sama ke TPS buat nyoblos. Setuju? Oke, setuju. Tak kancani. Yuk nyoblos, milenial tolak golput. Hari kasih suara 14 Februari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat, dan tentunya masih terus kita lanjutkan kajian kita di Islam ini dengan tema menikmati manisnya iman. Dan tentunya tadi sudah kita berikan kesempatan kepada pemirsa yang di rumah, tapi saat ini kita akan berikan kepada jamaah yang ada di studio. Dan tentunya ini dari Majelis Taklim Az-Zahra Geraha Bunga Bintaro. Ya, yang mau bertanya silahkan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah benar ada rasa iman dan kenikmatan dalam diri kita? Jika ada, apa tanda-tandanya manisnya iman dalam diri kita, baik yang bersifat lahir maupun batin? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz sudah menangkap pertanyaannya, langsung dijawab, silahkan. Apa tanda-tanda ketika kita merasakan halawatul iman? Puncak dari halawatul iman adalah ketika kita taatnya kepada Allah dan Rasul. Halawatul iman itu akan kita rasakan manakala semua yang kita kerjakan itu karena rasa cinta. Bunda cinta sama suami, sama anak, biarpun nguliahin anak puluhan juta, ratusan juta, hitung-hitungan gak Bunda? Ngelahirin anak Masya Allah, mengandung 9 bulan, tengkurap nggak bisa, miring susah, jalan apalagi. Kira-kira ngitung-ngitung nggak itu Bunda? Dasarnya apa? Cinta. Itu baru cinta kepada anak. Bagaimana semuanya cinta kita termanifestasikan kepada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka sholat yang kita kerjakan bukan hanya kita mengerjakan sholat, tetapi mendirikan sholat. Bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi kita sholatnya betul-betul karena kebutuhan. Maka sholat yang karena kebutuhan, maka seandainya seperti para sahabat Rasul, terbunuh Imam Ali karramallahu wajhah, terbunuh di akhir hayatnya, sedang sholat, tidak merasakan sakit karena dia sedang halawatul iman. Puncak tertinggi dari iman kita adalah
manakala kita taat kepada Allah. Puasa, biarpun di siang hari biasa kita makan, minum, yang tadinya halal jadi haram, kita kerjakan semuanya itu karena cinta kepada Allah, maka ini pertanda halawatul iman. Manakala semua yang kita kerjakan, dari pekerjaan rumah, dari bangun tidur sampai tertidur lagi dengan rasa cinta, maka itu sesungguhnya tanda-tanda halawatul iman. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu Ibu indikasi jikalau ada merasakan kelezatan iman ya Ustaz ya, tentang tadi pertanyaan Ibu. Baik, untuk penanya kedua, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tini. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita mengupgrade iman kita agar kita bisa menikmati dan merasakan manisnya iman? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustadz Hendy mungkin ingin menjawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan mengupgrade iman ya. Kita sama-sama memahami bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Jadi kadang-kadang iman itu bertambah dan juga kadang-kadang berturun. Sekarang ibu imannya lagi naik apa lagi turun nih? Lagi naik gitu ya. Kenapa? Ya semangat lagi taklim. Tapi kadang-kadang ketika kita di luar rumah dengan kondisi problem rumah tangga, tadi Ustaz Hafid bilang kondisi rekening ada tapi saldonya kagak ada begitu ya. Kadang-kadang menurun gitu ya. Sehingga menjadi masalah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bahkan sebagian ada, saya pernah mendampingi berapa masalah rumah tangga orang. Ada yang mereka tadinya memakai jilbab, busana muslimah yang rapi, ketika ada masalah dibongkar. Mengapa? Karena tidak ada tadi imannya seakan-akan hilang begitu. Sehingga bagaimana agar iman ini senantiasa terjaga yang ada pada kita, bahkan kalau ada yang sudah ada terupgrade, ya meningkat dan bahkan menjadi semakin baik iman kita kepada Allah. Maka langkah yang kita kerjakan adalah salah satunya kita bergaul dengan lingkungan orang-orang yang bi'ah as-salihah, lingkungan yang kondusif. Cari teman yang baik-baik, ya. Kayak begini kan adem semua, bener Bu? Adem gak? Ada ustadznya masya Allah ganteng-ganteng, MC-nya ganteng, misalnya begitu ya. Teman-temannya juga masya Allah baik, adem. Jadi yang pertama adalah coba pilih circle lingkungan yang insya Allah yang indah. Karena kata para ulama, ketika ada 4 orang baik, maka kalau kita yang kelima orang baik. Kalau ada 6 orang baik, maka kita yang ke-7. Kalau ada tukang gosip 3 orang, nah kita yang keberapa? Jadi bi'ah sholihah sangat menentukan. Jadi kita jaga dengan lingkungan yang baik tentunya. Yang kedua adalah selain itu minta sama Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta doa hidayah kepada Allah. Jangan sampai iman kita seketika wa'iyadzubillah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang kedua ya. Jadi doa minta sama Allah, dan yang ketiga agar iman terupgrade adalah hindari maksiat. Kalau maksiatnya kita nih ibu-ibu apa kira-kira ya? Gosip. Kurangin gosip ya. Ada orang kadang-kadang nggak gosip, Pak Ustadz saya mah cuma ngedengerin doang. Ya sama aja. Astagfirullahaladzim, si ibu maaf ya, fulana gosip kerjaan. Kita nggak gosip, tapi cuma ngumping, dapat nggak dosanya? Habis kita malas ibadah, jadi banyak masalah. Kenapa? Karena kita gunjing orang-orang yang gosip. Hati-hati. Jadi itu mungkin 3 saja, bisa kita kembangkan lagi dalam. Baik, alhamdulillah. Ya itu emang kalau perempuan begitu ya Bu ya. Beda sama laki-laki mah dari warung ditanya 1 jawab 1. Dari mana lu? Gua dari warung. Kemana? Ngapain? Beli telur. Selesai. Kalau perempuan dari mana? Dari warung. Beli apa? Beli telur. Ya Allah, telur mahal banget sekarang naik. Bukan cuma telur kecap, minyak semua. Jadi tanya panjang ya. Iya.
panjang ya. Baik, tentunya kita kasih kesempatan buat penanya berikutnya. Yang mau bertanya siapa Ibu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Dewi Kurniati. Izin bertanya, dengan cara apakah iman seseorang bisa dikatakan sempurna? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hasan. Dengan cara apa iman kita biar terus naik? Tambah terus ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kuncinya tadi 3 itu di awal itu ya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun. Kalau kita mengerjakan apapun karena Allah, karena Rasul, maka yang berat akan menjadi ringan, yang ringan apalagi ya. Kenapa? Karena Allah. Tapi coba kalau misalnya karena manusia, Masya Allah sakit hati ya. Tapi karena semuanya karena Allah, kita kerjakan sholatnya, qiyamul lailnya, puasanya, sedekahnya, berjamaahnya, ngajinya, semua karena Allah, maka itu yang menjadikan iman kita terus naik. Ya. Maka circle orang-orang yang beriman itu manakala ngumpulnya dengan kebaikan. Tidak mungkin orang yang imannya baik ngumpulnya atau senengnya dengan keburukan-keburukan. Maka ketika mulut kita sedang tidak baik, maka ucapannya lihat dari ucapan, tindakan, perbuatan kita. Senengnya lagi baca Quran, oh indikasi iman kita lagi sehat. Qalbun salim. Hati kita sedang sehat ini. Tapi kalau senengnya kata Ustadz Hafid tadi gosip, oh imannya lagi sakit dia. Marad. Ya. Jadi gampang itu. Kalau begitu, tanda iman kita baik manakala senengnya kita dengan kebaikan, senengnya ngaji, senengnya sholat, senengnya sholawatan, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, alhamdulillah. Itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu kita yang ada di studio ini. Dan tentunya buat pemirsa, jangan kemana-mana karena masih ada segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI karena sehat itu asik. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita. Kak Iwan ditemani Felix, Cleo, dan Ngux, sahabat setia Kak Iwan. Kita akan menggambar burung parkir. Bintang tamu spesial kali ini adalah Kak Mega, dokter gigi. Taruh sikat giginya seperti ini tegak. Ayo saksikan acara Mari Menggambar hari Jumat 15 Desember 2023 jam 9 pagi hanya di TVRI.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia sampai dengan di segmen terakhir di episode kali ini dengan tema kita itu menikmati manisnya iman. Dan sangat banyak sekali tentunya yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita dengan tema kita kali ini. Dan tentunya di akhir episode ini kita ingin mendapatkan kesimpulan apa yang ingin disampaikan. Tentunya semoga ini bisa jadi catatan buat kita agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, agar kita bisa mendapatkan kelezatan iman yang tadi sudah disampaikan. Baik, yang pertama kita ingin mendapatkan kesimpulan dari Ustadz Suhendi Al-Khattab. Apa yang bisa disimpulkan dari tema kita hari ini? Silakan Ustadz. Para pemirsa juga para jamaah yang hadir di studio, berbicara terkait manisnya iman. Manisnya iman adalah menjadi spirit, dorongan, motivasi seorang hamba ketika ia mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sebagaimana kita fahami bahwasanya tugas kita adalah salah satunya selain sebagai khalifah fil ar adalah sebagai menjadi hamba Allah yang beribadah. Ketika kita menghadirkan dan berupaya terus untuk memperbaiki amal soleh kita, maka tidak bisa dilepaskan dari halawah iman. Jadi manisnya iman itu menjadi energi, spirit bagi seorang hamba. Menjadi seorang hamba yang dia beribadah kepada Allah dan juga hamba yang tentunya bermanfaat untuk orang lain. Sehingga berbicara terkait iman, ketakwaan, ketaatan tidak bisa dilepaskan daripada spirit manisnya iman. Kelezatan iman yang dia hadirkan. Sehingga dampaknya dari seorang hamba atau di antara kita yang hadir padanya indikator manisnya iman pada dirinya adalah semangat beribadah. Semangat beribadah, ridho apapun yang terkait Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita ridho, kita sabar, kita bersemangat, kita bergairah untuk menjaga iman kita agar senantiasa stabil, bahkan kalau perlu terus bertambah. Dan inilah mungkin salah satu kesimpulan daripada manisnya iman. Jadi spirit, motivasi, dorongan untuk beribadah kepada Allah yang terus harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya pada guru kita Ustadz Hasani, silakan kesimpulan apa yang bisa diberikan untuk hari ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua rumus halawatul iman itu akan terwujud. Yang pertama rumusnya adalah al-mahabbah, cinta. Cinta kepada siapa? Mahabbah yang pertama lillah, mahabbahnya hanya kepada Allah. Yang kedua, mahabbah kita lirrasul, kecintaan kita hanya kita prioritaskan untuk Rasul. Kalau sudah cintanya karena Allah dan Rasul, maka semua akan menjadi indah. Maka itu baik itu takmiluha, ya, kita sempurnakan mahabbah kita kepada Allah, terus kita tingkatkan sempurna sampai menjadi dalam tingkatan tasawuf itu ada namanya insan kamil. Insan kamil itu sudah setingkat baginda Rasulullah SAW. Diludahi senyum, dilempari kotoran senyum, karena bukan untuk mencari popularitas, dakwahnya bukan untuk mencari sesuatu dari makhluk, tetapi karena Allah. Sempurnakan terus. Wa tafri'uha, yang kedua, terus dikembangkan iman kita, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai pupus. Dan dif'u diddiha, yang ketiga, terus kita melawan dari hal yang bertentangan dengan kecintaan itu. Ada ketidaknyamanan dalam hati, kita lawan terus. Sebaliknya dari cinta itu,
kesewenang-wenangan, amarah, apalagi Bunda, semua akhlak-akhlak mazmumah kita lawan, ya. Maka ketika itu maka terciptalah itharuha 'alal ardi dunya. Jadi prioritas kita adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul, dan bahkan lebih kita prioritaskan daripada godaan dunia. Cintanya kita kepada Allah dan Rasul. Dan yang kedua adalah ar-ridha. Maka kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita sudah katakan ridho. Kita beriman kepada Allah, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kita. Maka itu kita akan dapatkan jamaah sekalian, para pemirsa serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa implikasi dari semua itu adalah implikasinya istidhatut ta'ah. Nikmatnya kita dalam ketaatan kepada Allah. Nikmat dalam menjalankan apapun, karena semua itu bagian ketaatan, itu karena kecintaan kepada Allah. Dan yang kedua, selain itu, istildatu tahammulil masyaqah. Bahkan bukan hanya kita implikasinya menikmati amal-amal ketaatan, bahkan kita juga menikmati berbagai beban berat. Ujian-ujian itu sebagai bentuk dari iman yang sesungguhnya. Inilah halawatul iman. Halawatul iman. Manisnya iman. Seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Tentunya terima kasih pada guru-guru kita, narasumber kita yang sudah memberikan kesimpulan untuk kita. Dan tentunya di akhir ini kita ingin sama-sama mengajak kepada kita semuanya untuk berzikir dan juga bersolawat serta bermuhasabah. Langsung saja Ustaz Mahfuzul Huluki, silakan. Izin Ustaz. Oke. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jamaah yang di studio, kita sama-sama membaca zikir dan kita bermuhasabah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekhilafan kita, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami bermunajat, kami bermohon kepadamu ya Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa kami, segala kekhilafan kami, segala kealfaan kami ya Allah. Kami bersyukur ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, nikmat iman yang masih melekat dalam hati kami ya Allah. Tetapkanlah iman ini kami ya Allah, sehingga dalam ibadah-ibadah, dalam ketaatan kami kepadamu ya Allah, kami bisa betul-betul menikmati setiap ibadah yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, untuk selalu naik dan semakin mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Allahumma lakal hamdu. Amin. Wa lakal mannu. Amin. Wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات
إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya terima kasih pada kedua narasumber kita, yaitu Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA dan juga kepada Ustadz Hendi Al-Khattab MPDI CDAI dan juga Ustadz Mahfuzul Huluki. Terima kasih. Dan juga kepada seluruh jamaah yang ada di studio, kerabat kerja yang bertugas dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tentunya semoga apa yang kita hari ini pelajari dan hari ini kita simak menjadi bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu karakternya kadang di atas, kadang di bawah, yaitu al-iman yazidu wa yanqus. Oleh karena itu ada dua hal yang tidak lebih afdol dari keduanya. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan juga bermanfaat kepada sesama muslim dan kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita harus selalu senantiasa menjaga iman kita agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan